Iya kan? Kalau siapa nih yang ngomong tadi Kak dia? Iya, nih tumben banget pada tidur kali ya. Kemarin habis libur panjang, enggak ding, Sabtu Minggu doang. Oke, teman-teman aku buka dulu ya untuk mentor expert di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Siap. Selamat siang Mas Alan, mentor kita yang sudah bergabung dari tadi ya Mas Alan ya. Ya, selamat siang teman-teman. Oke, selamat siang juga teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik, Kak Pahim. Alhamdulillah baik. Wah, siapa tadi yang lagi siapa tadi sakit atau apa? Ada yang lagi sakit? Ada yang lagi galau? Enggak ya, teman-teman ya. Semangat semua ya. Oh, Kak Rusdi lagi galau. Galau kenapa tuh? Oke, ini baru 120-an doang teman-teman yang join. Kita seperti biasa ya. Ini dari kelas mana nih yang baru join dikit banget? Aku mau presensi dulu dari kelas Blink, kelas Blink. Bisa raise hand kelas Blink. Mana nih anaknya nih? Kariko ada Kariko nggak? Wah, ketua kelasnya belum join juga nih. Padahal di grup tadi udah. Waduh, parah Oh, sih, udah, Kak. udah. Sorry, sorry Kak Riko. Soalnya nggak di rename namanya. Aku kan lihatnya dari partisipan. Oh iya, Makanya di lupa rename lupa. dulu ya. Iya, oke. Oke, Di oke. rename dulu ya teman-teman ya. Oke, baru berapa nih? 13. Baru 13 orang Kak Riko yang join dari kelas Blink. Minta tolong di reminder lagi ya. Di teleponnya juga boleh satu-satu ketua kelasnya. Oke, siap, Oke, Kak. siap. Thank you. Kelas Blink bisa lower hand. Dari kelas resistor, resistor bisa raise hand. Ada berapa orang resistor? Yuk, yuk bangun. Raise hand dulu teman-teman. Jangan ditinggal doang Zoom-nya ya. Biar ketahuan nih. Yang masih aktif di Zoom sama yang ditinggal. Siapa aja. Oke, kelas resistor baru 6. Cuma kalau di partisipan ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 14 Kak Rusdi dan Kak Ari. Bisa di reminder lagi di grup kelasnya. Diminta untuk segera bergabung di Zoom. Thank you. Kelas resistor bisa lower hand. Dari kelas DHT yang biasanya full. Biasanya full team. Wow, banyak nih kelas DHT nih. Keren banget dari awal sampai akhir ya. Selalu full team. Wah, terbaik ya, terbaik. Dapat reward harusnya ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada yang belum rename, Kak? Iya, ada yang belum rename kayaknya. Oke, ini soalnya dipanggilnya awal-awal. Biasanya kalau akhir udah full team nih DHT. Oke, 16, 15, 16, 17, 18. 18 ke Aldi minta tolong di reminder lagi ya. Oh, Kak Azza lagi Oke, sholat. Kak. Siap. Ada jubirnya nih, Kak Azza. Oke, thank you. Kelas DHT bisa lower hand. Dari kelas Arduino. Oh, izin. Kok yang izin Kak Tio sendiri? Kelas Arduino ada berapa orang kelas Arduino? Wah, dikit nih Arduino nih. 11, 12, 13, baru 14 Hadir Kak, teman-teman. hadir Kak. Oh iya, siap. Yang lain yang belum di rename, boleh di rename dulu ya. Karusdi bisa loren, Karusdi dari tadi mentang-mentang tribe nih. Jadi ikut ke semua kelas ya. Oke, kelas Arduino baru 10, 11, 12, 13, baru 13 teman-teman. Ketua kelasnya Kak Rizal atau Kak Ribi bisa minta tolong di reminder lagi ya teman-teman di grup kelasnya. Oke, dari kelas LDR, LDR. Siapa yang LDR? LDR 9, 10, 11. Oh, baru 13, 14, 15. Oh, baru 15 nih yang join. Ini yang udah rename ya, nggak tahu yang belum rename ada atau enggak dari kelas RDR. Oke, baru 14, 15 orang. Kak Heldi atau siapa kelas LDR minta tolong di reminder di grup kelasnya. Oke, bisa lower hand kelas LDR dari kelas LED. LED banyak banget nih yang join nih. Kayaknya udah full tim nih kelas LED. Mantap. Kelas LED sama DHT ya yang biasanya udah full tim di awal-awal. Oh, dapat reward apa nih? Oke. Kelas LED 18, 19, 20 masih kurang 5 orang lagi. Udah lumayan lah, udah banyak. Ini kok Kak Tio tapi yang muncul Kak Dias ya mukanya ya. Lagi bareng ya. Oke, bisa lower hand. Thank you kelas LED. Ada lagi yang belum dipanggil?
Oh, kelas Bimos, kelas Dioda Bimos. lah. Belum nih, kelas Bimos nih. Bimos, Oh iya, Bimos. Dioda belum. Bimos dulu, Bimos dulu, Bimos dulu. Hadir Kak, Ah, dikit banget. mewakili 4 orang Kak. Waduh, siapa aja tuh Kak Luki? Bentar aku mau nebak nih. Kak Hilmi, Kak Oci ya. Iya. Kak Satu Luki, lagi nih, satunya siapa? Kak Kak Zulfi. Husni. Oh, Kak Zulfikar. Wih, lagi kumpul. Bento Oh, Kak, Bento siap, kopi Kak. siap. Semangat, semangat. Oh, di Bento di Jogja. Iya Iya. Kak, di Jogja. Oh, alah dekat. Iya. Sabila mampir ke office. Oh, Oke. Kak Tio juga lagi rame ya. Oke, siap. Kelas Vimos bisa minta tolong di reminder baru 15 orang yang join. Terakhir dari kelas Dioda, berapa orang kelas Dioda? Wah, baru dikit banget parah kelas Dioda. Berapa nih? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gimana Kak Afan? Baru 12 orang nih. Belum. Udah siap-siap Kak mungkin. Diteleponin Kak Afan. Di reminder ya Kak Afan ya, minta tolong ya. Atau ada Kak Sahat juga boleh. Oke, siap. Thank you teman-teman untuk udah resen ya. Ini udah 130-an hampir 140 yang join. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang masih tidur atau masih di jalan gitu. Oke, untuk di kelas mentor expert hari ini ada yang tahu kita mau bahas tentang apa sih? Apa yo? Baca dulu di grup. Serunya IoT. Ada serunya IoT apa tuh? Harus di Ini Kak, Bobo Box Kak. ingetnya Bobo Box doang ya, karena enggak ya. Ada yang pernah nginep di Bobo Box? Mungkin? Bobopot. Oh, ada yang belum? Ada yang udah pernah? Oh, saya. Oh, Ini Kak pertama Hilmi. dengar Kak, Oh, Bobo baru Box. pertama dengar. Di Padang Ya, ya, Karangga ya? iya, Nah, nanti bilang bener. Kak, barangkali bisa buka di Padang juga ya Bobo Box ya. Bilang ke mentor kita. Oh, udah ada Bobo nih. Box. Ada Kak Hilmi, ada Kak Billy juga udah pernah nginep di Bobo Box. Bobo Cabin, oh Kak Febian juga udah pernah. Oke, ada yang tahu mentor kita di siang hari ini ada siapa? Bapak Maulana Yusuf Fatani. Oke, lengkap banget ya Karangga ya. Oke, siap teman-teman di kelas Mentor Expert siang hari ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih serunya jadi tim IoT ya, apalagi di Bobo Box dan kita sudah dibersamai oleh mentor kita. Tadi benar Karangga ada Pak Maulana Yusuf Fatani, tapi biasa kita panggil dengan Mas Kak, Alan ya. Halo, selamat siang Mas Alan. Halo, selamat siang teman-teman. Iya, gimana kabarnya Mas? ya, Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Udah siap ya Mas ya buat sharing-sharing gimana serunya jadi tim IoT di Bobo Box? Siap, siap. Siap. Ini udah ada yang udah nagih nih Mas, voucher Bobo Box katanya. Waduh. Uhuhuhu. Disimak dulu ya Mas ya materinya ya. Oke. Baru minta voucher teman-teman. Masa di awal udah minta voucher? Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya buat ngedengerin gimana sih serunya jadi tim IoT. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang bercita-cita menjadi seorang IoT engineer dan di sini ada Mas Alan yang sudah sangat berpengalaman di bidang IoT. Beliau juga sekarang sebagai senior embedded system engineer di Bobo Box dan sudah lama juga berkarir di Bobo Box. Jadi teman-teman silakan bisa siapkan catatannya, bisa siapkan cemilan-cemilannya biar nggak ngantuk pas dengerin sharing-sharing sama Mas Alan. Oke, kepada Mas Alan, waktu dan layar saya persilakan. Yuk, saya izin share ya, teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Udah kelihatan belum layarnya? Harusnya udah ya. siang Pak, sudah Pak. Yo, pada kesempatan yang menyenangkan ini ya, eh, kembali lagi sih saya akhirnya bisa diundang lagi sama Indobot Academy untuk ngisi kelas Zoom Expert. Topiknya hari ini serunya jadi tim IoT di Bobo Box. Ya mungkin teman-teman udah pada eh, tahu semua ya IoT itu apa. Jadi mungkin nanti saya hanya menjelaskan sedikit aja sih apa itu terminologi dari IoT. Gitu teman-teman. Boleh lanjut ya. Oke, outline apa aja sih yang akan saya bahas hari ini? Itu yang pertama background dan profil saya. Bagaimana saya memulai karir, bagaimana saya eh, memulai untuk belajarnya itu akan diceritakan
di tahap pertama itu. Terus kita masuk ke introduction. IoT di Bobox itu seperti apa sih? Salah satunya itu bisa dari Massive IoT Impact. Itu apa aja? Bobox team dan role yang ada di Bobox itu seperti apa? Job desk-nya itu apa aja? Sampai nanti di bab berikutnya itu akan ada daily itu, akan menceritakan keseharian saya di Bobox itu ngapain aja. Do more do better itu salah satu moto yang ada di Bobox. Jadi kita lakukan banyak dan melakukan lebih baik lagi tuh. Jadi tantangan untuk tiap harinya itu. Nah, di daily itu nanti subbabnya itu ada challenge. Jadi tantangan apa aja yang dihadapin teman-teman IoT. Adaptation on field. Jadi gimana sih kita bisa beradaptasi di apa namanya di lapangan? Karena kan kita nggak serta merta kerja di depan laptop aja tuh. Jadi yang dihadapin itu bisa jadi dari tantangan dari luar juga tuh. Nah, terus achievement project yang telah dikerjakan itu apa aja? Jadi project-project yang bisa dikatakan salah satu prestasi yang bisa apa ya dibanggain lah. Nah, terus nanti akhirnya kita tutup dengan apa sih saran-saran yang mungkin bisa diimplementasikan juga sama teman-teman. Ya, kita keep on moving aja. Begitu. Iya, bentar. Ya, halo. Nah, kita mulai dari background and profile ya. Kita mulai dari 2013. Di 2013 itu saya lulus dari computer engineering dari PENS ITS. Jadi pada saat itu PENS itu kalau teman-teman tahu itu masih jadi satu sama ITS. Jadi saya masih bisa dikatakan alumni dari kedua kampus itu. Gitu. Nah, terus di 2015 saya join sebagai peneliti di bidang microelectronics engineering di ITB. Kenapa sih bisa join di ITB? Ya karena pada tahun 2014 itu saya menerima beasiswa sendiri. Ya, oh ya, menerima beasiswa dari Dikti pada saat itu untuk melanjutkan program master gitu. Nah, di 2016 akhirnya lulus dapat gelar Master of Engineering di jurusan subjeknya adalah Electrical Engineering. Begitu teman-teman. Nah, ada kalau mau dikatakan kenapa sih memilih untuk masuk di Microelectronic Center di ITB itu kalau bisa diceritakan ITB itu salah satu pusat desain IC dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen menekunin desain IC itu seperti apa, desain IC ya, bukan desain PCB. Jadi gimana kita bikin IC-nya, ya mungkin bisa lanjut menyelami di ITB itu, teman-teman. Itu satu-satunya di Indonesia. Nah, terus di 2019 akhirnya saya pindah, jadi udah nggak ngelanjutin di peneliti sebagai project leader di Parathings. Parathings itu salah satu apa ya bisa dikatakan perusahaan multinasional. Jadi ini Parathing itu kayak di rebranding gitu teman-teman. Jadi di balik layarnya kalau teman-teman cari apa namanya? Kalau nyari platform IoT selain ya mungkin yang paling umum ya AWS dan kawan-kawan. Ini kita ada produknya PTC pada saat itu dia ThingWorks. Jadi kalau kalau mau dicari nanti bisa lah. Nah, di situ saya bekerja di situ sebagai project leader. Nggak jauh-jauh juga. Topik risetnya sebelumnya sebagai peneliti adalah IoT. Terus lanjut ke Industrial Internet of Things. Nah, di 2021 saya join sebagai firmware engineer di Bobobox. Kerjanya juga IoT. Jadi kalau bicara IoT bisa dikatakan alhamdulillah saya udah bisa menyelami IoT di dunia pendidikan, di akademik, jadi di sebagai peneliti, terus masuk ke dunia industrial juga
levelnya udah Industrial Internet of Things. Jadi kalau teman-teman cari istilah-istilahnya IIoT. Jadi kenapa sih kok ada industrial? Karena beda gitu loh dari IoT yang pada umumnya. Nah, sekarang alhamdulillah saya udah di Bobobox. Nah, itu levelnya startup company. Kenapa sih udah enak di industri? Kenapa kok mau join ke startup? Mungkin nanti akan dijelaskan kenapa napanya. Jadi nggak secara direct ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat lebih dari cerita yang saya akan sampaikan berikutnya. Begitu, teman-teman. Nah, Bobobox. Kalau bicara Bobobox, itu kita sekarang ada 3 produk yang running. Yang pertama adalah Bobopod, Bobo Living, sama Bobo Cabin. Apa sih Bobopod itu? Atau bisa dijelasin dari awal aja deh, Bobobox itu apa sih? Bobobox itu bukan sekedar hospitality company, jadi bukan hanya sekedar eh, perusahaan yang penyedia jasa di bidang hospitality. Jadi bukan 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 hanya di perhotelan aja. Kita lebih dari itu, teman-teman. Lebih dari itu, kenapa sih yang membedakan dengan hospitality konvensional? Yang pertama, Bobobox itu di produknya udah dilengkapi dengan IoT. Jadi untuk mencapai apa ya sebuah lifestyle company yang untuk yang sleeping itu berarti lebih ke kita itu istirahat, quality rest dan kawan-kawan, itu yang pertama di Indonesia tuh. Bisa dikatakan seperti itu, teman-teman. Nah, dan kita bukan hanya sekedar menjalankan perusahaannya, buka brands di mana-mana, tapi enggak, kita yang kita targetkan adalah sustainability. Apa sih keberlanjutan, teman-teman? Jadi kalau bisa dikatakan banyak kan kita bikin perusahaan, scalingnya cepat, tapi tiba-tiba hilang dari pasaran. Itu kan banyak yang terjadi tuh. Nah, Bobobox itu tidak mau seperti itu, teman-teman. Bobobox ya kembali lagi, kita 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 yang ditargetkan adalah sustainability itu dulu tuh. Jadi keberlanjutan, jadi nggak hanya sekedar hype di awal terus hilang di periode berikutnya. Nah, di Bobox sendiri itu budaya culture ya. Culture itu sesuatu yang bisa dikatakan sangat penting tuh, teman-teman. Kita nggak bisa meningkatkan performa kita itu kalau punya apa ya attitude yang jelek kayak gitu-gitu. Nah, nanti akan disampaikan juga kenapa sih culture-nya di Bobobox itu benar-benar harus ada toh, dan kita apa ya, kenapa kok harus best attitude gitu loh. Itu next ya. Nah, ini kalau menukil dari perkataannya CEO kita, CEO Bobobox, Mas Indra Gunawan, Bobobox will be the future of sleeping habits and integral part of everyone lifestyle. Jadi itu mimpi, salah satu mimpinya Mas Indra, benar-benar menjadikan perusahaan yang bikin produk yang benar-benar untuk apa ya, quality rest-nya, sleeping-nya itu tercapai semua tuh dengan apa? Dengan tentunya dengan integrasi IoT-nya. Itu salah satu jurusnya tuh, gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman yang belum tahu apa itu Bobopod, apa itu Bobo Cabin, bisa dilihat dari gambar ini ya. Bobopod itu kalau dulu namanya masih Bobobox ya, dan per tahun lalu juga kita udah merebranding produk kita. Jadi Bobobox itu jadi umbrella company-nya, sedangkan untuk Bobobox yang dulu Bobobox Hotel itu udah berganti nama jadi Bobopod tuh, teman-teman. Nah, itu salah satu strategi bisnis kita juga yang yang diambil di tahun 2023 kemarin. Ini jadi yang ini kalau teman-teman tahu hotel kapsul gitu, itu Bobopod.
gitu. Nah, sedangkan Kevin ya selayaknya Kevin, Bobo Kevin satu-satunya bisa dikatakan Kevin yang benar-benar menurut saya apa ya, sesuatu yang baru deh di Indonesia gitu. Jadi salah satu produknya ini ya teman-teman. Gitu. Nah, bicara IoT ya, ini mungkin keluar topik dulu tuh. Kenapa sih kita butuh IoT? Ini nggak semua, nggak hanya di Bobok ya. Kenapa kenapa IoT di kekinian itu sangat megang peranan dan punya impact yang benar-benar masif? Itu kalau kalau menukil dari The Great Impact of Internet of Things on Business, jadi karyanya tulisannya Angelova dan kawan-kawan, itu poin pertama adalah reduce cost tuh. Jadi apa sih peranannya IoT? Apa sih yang bisa ditawarkan oleh IoT? Itu reduce cost. Reduce cost dalam hal apa? Bisa dalam berbagai hal. Yang pertama di operation kita bisa reduce cost di apa namanya, di kalau teman-teman ngelihat barangnya misal kayak barang gini ya, pengadaan IoT tinggal beli aja. Nah, itu belum belum tentu juga sih nge-reduce cost. Jadi bisa jadi ketika kita beli aja itu ada beberapa parts yang bisa dikatakan sangat mahal dan bisa jadi produksi dalam negeri itu lebih murah, bisa jadi ya. Tapi tidak melulu untuk ke sana. Nah, top poin kedua itu new revenue stream. Jadi IoT itu diharapkan punya impact juga untuk bikin bisnis baru tuh. Jadi bagi perusahaan ketika IoT, tim IoT-nya atau divisi IoT-nya itu bisa membuat produk yang bisa bikin revenue stream baru, eh, itu berarti udah ngasih impact gede tuh, teman-teman. Nah, terus yang ketiga poinnya adalah improve performance. Improve performance itu kayak gimana? Ya kalau dulu yang namanya, misal kalau di Bobobox ya, di Bobobox itu kalau di hotel biasanya kita masih pakai kartu kunci RFID dan kawan-kawan. Nah, dengan di Bobox menawarkan kunci QR code dan kawan-kawan itu sebuah apa ya, inovasi service yang baru juga. Terus nge-improve performance-nya juga. Kenapa nge-improve performance? Jadi kalau zaman sekarang kan orang nggak jauh jauh dari gadget ya teman-teman. Nah, ketika nggak jauh dari gadget, alangkah baiknya ketika gadget itu dicombine dengan eh, kunci kita untuk bisa kemana-mana tuh. Jadi lebih cepat jadinya ngebuka pintu dan kawan-kawan. Gitu. Nah, mungkin mungkin pertanyaan nanti aja ya Mbak Safira ya. Iya, Mas Awan boleh di akhir aja. Oke. Nah, untuk role dan tim di Bobox itu ada berapa banyak divisi sih teman-teman? Di divisinya Bobox itu hmm, banyak sih. Jadi yang ini lebih dari ini ya teman-teman. Ini titik-titik ini berarti lebih dari ini karena kita startup, kita selalu berkembang, divisinya bisa dirombak pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau teman-teman bisa ngelihat, ini ada people and culture. Ya, kalau di kantor lain mungkin ini divisi HRD-nya ya. Jadi Human Resource Department-nya. Kalau di Bobox namanya People and Culture. Itu divisi yang gimana caranya bisa menjaga culture-nya Bobox sehingga semua divisi itu performanya stabil. Itu culture kenapa dibutuhkan tuh wasit di situ. Nah, terus ada brand operation yang mengoperasikan brand-brand kita, misalnya yang ada di Bobopot Bandung, Alun-Alun, Dago dan kawan-kawan, atau Bobo Cabin yang mungkin kalau yang di Jawa Timur itu ada Bobo Cabin Padusan di Mojokerto, sama di Coban Rondo tuh di Batu.
gitu. Nah, terus ada partnership, project, product development, supply chain management, komersial, legal, dan kawan-kawan. Nah, saya ada di mana? Saya ada di ini product development yang terdiri dari product, tech, IoT, industrial design. Nah, di IoT-nya sendiri kita punya visi teman-teman. Create enterprise product that scale yet robust while maintaining simplicity to increase business value by adding customer experience. Apa sih yang pengen kita capai? Dua kata kuncinya di situ adalah enterprise product. Kita mau bikin produk yang skalanya enterprise. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah nilai bisnis bagi customer, bagi pengalaman yang diterima oleh customer kita supaya ya teman-teman yang mau mampir dan beristirahat di Bobo Cabin dan Bobo Pot gitu. Nah, di IoT itu ada berapa role sih? IoT sendiri bisa dikatakan core-nya IoT itu ini nih role-nya nih, IoT System Engineer. Dia yang akan meramu arsitekturnya IoT itu seperti apa. Jadi IoT System Engineer itu salah satu role yang dia akan ngeramu semuanya supaya kita bisa bikin apa namanya produk yang kembali lagi ya tujuannya enterprise product gitu. Nah, saya bermula dari firmware engineer ini. Apa sih firmware engineer? Firmware engineer itu adalah salah satu role di mana kita itu kalau teman-teman biasa ngoding lah, ngoding tapi di hardware. Mungkin udah pada umum. Jadi membenamkan sebuah software itu ke hardware tuh. Jadi kalau kalau apa bedanya software? Software ya apakah firmware engineer itu adalah software ya masuk juga di software. Tapi lebih spesifik dia lebih tahu arsitektural hardware dan kawan-kawannya tuh. Begitu. Nah, akhirnya setelah katakanlah 2 tahunan saya di firmware engineer-nya di Bobobox, per tahun kemarin itu saya pindah role jadi embedded system engineer. Apa sih embedded system engineer? Embedded, embedded system engineer itu bisa dikatakan full stack-nya si embedded device apa aja. Jadi role yang saya sekarang lakukan, role yang saya jalanin sekarang itu bisa dikatakan irisan dari firmware engineer sama hardware engineer. Jadi yang menentukan spek hardware-nya seperti apa, ininya seperti apa, itu ada campur tangan dari embedded system engineer tuh teman-teman. Nah, role ketiga itu ada hardware engineer kita. Hardware engineer. Nah, kenapa sih Bobobox harus ada hardware engineer? Salah satunya gini, kita ada kebutuhan banyak customisasi ya teman-teman. Jadi nggak serta merta, oh ya udah IoT tinggal beli aja lah. Ketika kita tinggal beli aja, brand kita kayak membatasi ruang lingkup produk kita tuh. Jadi oh ya udah kalau lampu ya udah beli aja yang udah jadi kan banyak dengan segala keterbatasan ya. Nah, cuma kalau tim produk kembali lagi ya, di sini kan ada tim produk nih. Tim produk pengen, oh nggak bisa mas, animasinya harus seperti ini nih. Nah, itu yang kadang-kadang ketika kita beli jadi di pasaran itu katakanlah kalau animasi kan cuma bagiannya firmware engineer ya harusnya ya. Nah, cuma ada beberapa device perangkat keras yang di luaran itu tidak mengizinkan kita menginjek firmware tertentu ke device-nya. Nah, itulah kenapa kita bikin sendiri itu hardware-nya. Itu teman-teman. Nah, terus yang 1, 2, 3, 4 ya berarti. Role keempat, kelima berarti. Ada QA engineer. QA engineer itu apa? Yang memastikan ada bug atau enggak, ini udah bisa dirilis atau enggak, itu kita butuh tuh. Role berikutnya adalah product design. Product design itu karena kita bikin hardware-nya sendiri, berarti kan harus memikirkan packaging-nya itu seperti apa dulu tuh.
mekanikalnya akan dikemas seperti apa, terus deliver, maksudnya kita nge-packing untuk dikirim ke lapangan itu seperti apa. Branch kita kan banyak tuh se-Indonesia tuh. Jadi ketika kita mau ngirim katakanlah ke Bali gitu, kan harus dipikirkan juga tuh packagingnya seperti apa. Nah, di situ kita butuh tuh role product design. Nah, yang terakhir software engineer. Software engineer itu dibutuhkan di Bobox buat apa? Device-device IoT itu kan salah satu fungsinya juga kalau teman-teman ngelihat mungkin udah di kelas ya. Itu ada salah, bukan hanya controlling doang kan. Kita butuh monitoring juga kan. Fungsi monitoring itu kita butuh software engineer buat membuat semacam antarmuka gitu yang ada informasi segala device yang kita pasang tuh. Nah, untuk di Bobo sendiri, alhamdulillah kita udah menyentuh 1.500 lebih tuh, hampir 2.000-an lah kalau sekarang gitu, device yang terintegrasi dengan arsitektur kita. Nah, itulah kenapa software engineer sangat dibutuhkan. Itu. Nah, job desk saya seperti apa sih prosesnya? Ini kalau dari kacamata IoT-nya Bobobox ya. Jadi nggak semua saya masuk di sini. Tapi apa ya, garis besarnya adalah product requirement, itu tahap pertama. Terus ngelanjutin ke technical specification and designing, itu proses berikutnya. Proses ketiga adalah development. Proses keempat testing dan sertifikasi. Yang terakhir adalah product ready. Nah, kalau di embedded system engineering, di mana sih kita masuk? Pastinya untuk yang embedded system engineering itu ada di step kedua ini, technical specification and designing, karena itu yang nanti akan menentukan device-nya kita pakai apa, arsitekturnya seperti apa, apa namanya, fungsi-fungsi apa aja yang dibutuhkan tuh untuk membuat produk baru. Di development bisa jadi kita juga ditarik di sini juga. Di development itu ada proses adalah coding, debugging, integration, sama EVT. Nah, keluarnya ini, nah PRD itu apa sih teman-teman? Balik lagi ya, product requirement itu. Apakah embedded system engineer itu bisa ada di sini juga? Bisa juga sih teman-teman. Jadi kalau apa yang baru, kerjaan yang baru nih, itu kita nggak terbatas dengan paradigma, oh ini wilayahnya produk loh. Nggak seperti itu. Jadi kan kalau skema yang dulu, yang namanya PRD yang ngeluarin ya orang produk, yang lain nggak usah ikut-ikutan. Kayak gini lah. Nah, cuma yang sekarang kalau teman-teman lihat perkembangan hardware apa development di LinkedIn ya, kalau orang luar lah, itu sudah mereka itu rata-rata sekarang udah pindah ke sini nih, narik semua nih. Jadi yang hardware engineer itu di apa diajak juga untuk ngerembukin PRD. Jadi kalau skema yang sekarang itu udah se open itu gitu loh teman-teman. Walaupun tetap ada jatahnya ya. Jadi nggak serta-merta oh ya udah berarti yang tim produknya akan autopilot, enggak sih. Jadi bisa ditarik tuh. Jadi bisa saya juga kerja di sini, teman-teman yang hardware juga bisa ada di sini juga. Nah, cuma flow-nya seperti ini. Nah, yang step kedua adalah design flow. Nah, kalau yang firmware itu akan ngerancang flowchart-nya dan kawan-kawan. Kalau yang hardware itu akan ngerancang blok diagramnya. Kita butuh modul-modul apa aja sih? Kayak gitu tuh. Itu di step kedua. Turunan dari PRD ya. PRD itu Product Requirement Document. Jadi ketika dokumennya ini udah diterbitkan, baru yang lain akan bekerja tuh di situ. Nah, dari step kedua itu ngeluarin dokumen lagi tuh teman-teman. Namanya TSD. TSD apa? Technical Specification Document. Nah, dari sini ini yang akan jadi apa ya, kayak kitab sucinya si proses development tuh. Di situ ada coding, debugging, integration, dan akhirnya menghasilkan EVT. EVT apa? Dokumen juga nih teman-teman EVT ini. EVT itu Engineering Verification Test.
Jadi ketika udah dites dari sudut pandang engineer-nya, itu akan keluar tuh yang namanya dokumen EVT. Nah, selanjutnya kayak gimana? Ini kan masih ranah dokumen, ranah development ya. Kenapa kok udah ada testing sih, teman-teman? Ya, itu untuk mastiin aja. Jadi ketika kita sebagai engineer itu apa namanya, membuat sebuah ya mengerjakan proyek lah, itu kan harus ada tujuannya kemana tuh. Nah, itu diverifikasi di EVT ini. Step berikutnya adalah QA testing dan UAT. Nah, UAT ini apa? UAT itu juga dokumen sebenarnya. Jadi acceptance test. Jadi bisa dikatakan ini dokumen yang dibuat dari sudut pandang user. Usernya seperti apa? Misal kalau kita eh, eh, kalau kita mau bikin sebuah vending machine misalnya. Vending machine itu usernya siapa? Ya orang yang akan mau membeli, jadi calon pembelinya kan. Nah, UAT di kita itu bisa jadi sampelnya dari sampling klien kita, bisa juga sebenarnya lebih lebih sering diwakilkan oleh tim produk tuh teman-teman yang di sini ya gitu. Nah, akhirnya ketika kita udah lolos semua, kita punya sertifikasi ini semua, punya dokumen ini semua, baru bisa dikatakan product ready itu. Tujuannya apa? Ya ini, create enterprise product. Itulah kenapa flow-nya itu panjang banget, ribet banget, karena tujuannya di sini ya teman-teman, enterprise product. Gitu. Nah, challenge tantangan ya. Tantangan di Bobo Box. Jadi kalau menukil apa kata-katanya, ya mungkin ini karakter dunia maya ya. Humanity's greatest weapon is information. Jadi itu salah satu kata-kata di kalau teman-teman lihat apa ya anime Dr. Stone, Ishigami Sensu tuh sering ngomong itu tuh teman-teman. Jadi eh apa ya bisa dikatakan senjata paling pamungkasnya untuk humanity itu ya informasi itu gitu loh. Nah, sedangkan kita di IoT yang kita kelola sebenarnya itulah informasi teman-teman. Makanya di sini harusnya teman-teman semua bangga tuh udah mau belajar dan masuk ke dunia IoT karena salah satu yang di yang bisa jadi kita menguasai dunia ya di situ tuh. Yang selanjutnya ini gue ke Nah, challenge pertama adalah policy. Policy itu apa? Kebijakan, teman-teman. Karena sekarang aturan di khususnya di Indonesia ya, itu belum semuanya stable untuk kebutuhan informasi, khususnya IoT juga. Itu kadang kita harus siap-siap juga tuh device kita comply nggak dengan kebijakan pemerintah yang baru, comply nggak dengan kebijakan yang lama bahkan gitu. Karena ketika ada kebijakan baru, ada aturan baru, ya ya itu salah satu tantangan tuh. Kita benar-benar harus bisa cepat untuk menyiapkan produk-produk kita tuh. Bahkan kalau yang gimana sih produk yang udah misal nih produk-produknya IoT Bobox kan udah banyak yang dipakai tuh, udah banyak yang disebar di semua brands ya. Nah, tiba-tiba ada kebijakan yang kontra dengan aturan yang lama, itu kayak gimana tuh? Ya di situ fungsinya IoT itu, ya mau nggak mau kita harus bikin misal eh, device kita itu comply sama yang baru. Jadi salah satu tantangan di IoT khususnya di Bobo Box itu sih teman-teman. Yang kedua remote area. Salah satu produk kita kan Bobo Cabin ya. Bobo Cabin itu kalau dari landscape teman-teman itu adalah wilayah-wilayah yang jarang sekali misal eh, listrik belum masuk, internet di situ lemot banget. Jadi mau nggak mau ya tantangannya yaitu harus disiapkan semua aspek arsitekturnya itu disiapkan. Jadi ya kalau butuh tarikan kabel buat listrik, ya itu ada timnya sendiri itu teman-teman.
Nah, apakah itu eh, tantangan buat IoT? Enggak. Kalau yang IoT sendiri justru di jaringan, teman-teman. Di jaringannya, kita kan namanya IoT itu seperti apa kan, ada internet ya di depan tuh. Internet berarti kan harus ada network dan harus online dan kawan-kawan. Nah, di situ kita apa ya? Kita bisa dikatakan semacam eh ya kalau bisa offline kenapa enggak gitu. Jadi bisa dikatakan device-nya IoT, device-nya IoT-nya Bobo Box itu apakah support ketika offline, ketika padam, sebisa mungkin bisa mengcover itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu tuh tiba-tiba ada pohon tumbang, terus jaringan kabel optiknya itu putus dan kawan-kawan. Jadi itu tantangannya yang di device IoT seperti itu teman-teman. Mungkin mungkin yang di luar itu, ah ya udah yang penting sekarang jalan enggak, karena kita tujuannya enterprise product, ya mau nggak mau harus bisa mengcover semua kondisi itu gitu. Nah, challenge berikutnya adalah teknologi update. Semua engineer di Bobo Box itu dituntut untuk bisa selalu update tentang teknologi karena perkembangan di dunia internet itu kan cepat banget tuh. Bahkan kalau bisa dikatakan grafiknya itu eh curam banget tuh. Jadi dari mana itu tiba-tiba ada teknologi baru, tiba-tiba ada teknologi baru tuh. eh Itulah kenapa yang itu bisa dikatakan challenge tuh. Nah, misal kayak gini, teman-teman. Jangan sampai ya yang namanya teknologi itu ini hanya meme meme biasa aja ya. Eh Kalau di, dibutuhkan, oh kita di bidang agrikultural itu harus benar-benar apa ya memasukkan teknologi baru gitu. Nah, tapi karena memang dipaksakan, ya udah yang penting ada keyboard dimasukkan gitu kan enggak juga. Jadi bukan itu ya maksudnya tantangan teknologi tentang di dunia apa pertanian. Ya, kalau mau pertanian mungkin teman-teman banyak proyeknya yang udah kalau kalau tahun sebelumnya kalau nggak salah ada kok yang di bidang agricultural juga kalau Mbak Safira ingat ya Mbak. Itu juga banyak tapi bukan yang ini ya. Jadi ya udah masukin teknologi di bidang pertanian, eh ya udah tinggal masuk pakai aja keyboard, itu kan teknologi, bukan seperti itu. Itu cuma bercandaan. Nah, di teknologi juga ada backward compatibility. Nah, di device kita itu saran aja buat teman-teman kalau mau belajar dari Bobo Box itu ketika kita apa namanya ngerilis sebuah produk itu sebisa mungkin dipikirkan dari awal, bisa nggak sih kita itu kompatibel dengan segala arsitektur yang kita bikin. Misal kayak gini. Ini kan ada versinya banyak nih. Misal ini sengaja sengaja saya blok ya. Khawatir nanti ngeganggu sama perusahaan yang ini. Kalau teman-teman udah biasa ngoding, itu pastinya tahu sih dengan sekelumit ini. Apa yang saya maksud tuh seperti apa. Ini ada versi nih 1.150, 1.114, 1.2.1. Nah, tiap versi ini itu punya keunggulannya masing-masing dan tidak bisa apa ya saling, kan kalau yang namanya teknologi update ketika kita mau ngupdate sebuah firmware ya sebisa mungkin kan firmware yang baru itu bisa mengakomodir teknologi yang lama kan. Kenapa? Karena nggak mungkin juga ketika ketika kita device yang lama itu yang udah terpasang di semua branch-nya Bobo Box itu kita tarik semua terus kita ganti sama yang baru, itu kan kembali lagi ya masif impact-nya Bobok itu kan reduce cost tuh. Itu kan nggak akan tercapai tuh di situ. Nah, di situ loh teman-teman. Itu dipikirkan dari awal-awal, makanya kan tadi itu ketika planning di awal itu harus benar-benar eh, kita kita bisa menyiapkan alternatif jalan keluarnya tuh. Jadi ya udah disiapkan aja. Apakah itu fungsinya akan dipakai atau enggak, belakangan aja tuh. Karena bisa jadi ketika kita udah rilis device, kita butuh recall, itu kita udah siap. Gitu. Nah,
Tantangan berikutnya adalah security. Kalau yang tadi kan massive impact-nya cuma sekedar di sisi bisnis ya teman-teman. Tantangan sebenarnya yang impact terbesarnya IoT itu justru di security menurut saya yang sekarang. Jadi ketika di posisi saya sekarang itu security benar-benar memegang peranan tuh. Jadi ya kalau bisa dikategorikan itu tidak masuk ke ranah bisnis, enggak juga. Jadi ketika kita udah kecolongan, bisnis kita juga bisa jadi hancur kelabakan tuh. Nah, security itu kalau di internet ya, kalau di internet kan nggak ada tempat yang aman ya teman-teman. Jadi mau bicara sama hacker manapun, ketika kita udah bersentuhan sama internet, itu nggak ada tuh tempat yang aman. Nah, sebagai engineer kita memposisikan diri kita sebagai seperti apa ya? Kalau saya pribadi, karena udah tahu tidak ada tempat yang aman, yang membedakan apa namanya? Yang membedakan pengetahuan kita, pengalaman kita di dunia security ya kita tahu hole-nya, kita tahu lubangnya, kita tahu kita celah keamanan kita itu di mana sih. Nah, itu yang sebenarnya penting. Jadi ketika kita udah ngebikin semua pintu itu tertutup di belakang, misalnya udah dipastikan aman semua, tapi ada beberapa pintu yang kita nggak bisa tutup tuh. Nggak bisa tutup dengan alasan, oh ini nggak bisa karena kita butuh servis di port sekian gitu kan. Nah ketika udah seperti itu teman-teman, kita nggak bisa yang membedakan kita apa ya engineer atau enggak ya kita tahu celahnya dan kita tahu nanti ketika itu bisa ada yang ngebobol di wilayah situ kita udah mempersiapkan apa aja mitigasinya seperti itu ya mungkin itu bisa bisa didebat sih sama teman-teman yang lain oh enggak harus ditutup semua ya 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 no problem kalau ditutup semua mungkin kalau bisa ditutup, ya kenapa enggak? Saya setuju juga dengan itu, tapi pada kenyataannya, ketika kita mencoba untuk menutup semua, ada beberapa yang tetap masih bisa ada peluang untuk terbuka, gitu. Jalan terakhir pastinya buat teman-teman. Jadi kalau engineer itu biasanya kalau nggak ngopi nggak asik. eh kalau 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 udah mentok biasanya butuh apa ya teman ngobrol butuh refreshing hati dan pikiran biasanya sih ngopi teman-teman kalau saya sih gitu. Nah di Bobok sendiri kenapa sih culture itu penting ini teman-teman saya beruntung sih sebenarnya di Bobobox kenapa ketika sebelumnya saya di akademik terus pindah ke industrial sekarang di startup ada alasan khusus kenapa harus startup karena kita bisa merasakan dari awal company itu terbentuk. Kalau yang di industrial kan kita udah tinggal nerima aja, tinggal ngikutin SOP yang ada gitu. Nah, untungnya juga di Bobox itu udah terbentuk tuh culture-nya, udah di-define sama owner dari ini udah jadi ketika kita join di awal di Bobox itu udah diwanti-wanti tuh Bobobox itu punya culture loh ada 4 pilar tuh di situ namanya Bobo values di situ kita ngomongin Bobo values itu ya yang pertama adalah best attitude obsessive curiosity yang kedua yang ketiga bring results dan open communication dan semua Bob Squad di kita nyebutnya kalau kalau kita jadi karyawannya Bobox itu Bob Squad tuh teman-teman. For your information. Jadi eh apa ya? Kalau kalau kita ngomong, wah kok bisa kok harus ada 4 pilar ini? Ya karena gini teman-teman. Untuk meningkatkan performa kan namanya kerja tim ya. Kerja tim itu nggak serta merta satu orang itu punya satu frekuensi pandangan yang sama nggak kadang suka debat suka gini-gini nah yang akan menjaga itu semua apa ya
yang bisa menjaga kondisi itu tetap harmoni itu ya Bobo Value itu kalau di Bobo Box. Jadi kita itu dituntut untuk punya sikap yang baik, best attitude. Terus kita dituntut untuk selalu obsessive curiosity. Apa sih obsessive curiosity? Itu eh, kita dituntut untuk selalu haus untuk mencari tahu apa sih gitu. Nah, tentunya yang namanya bisnis itu butuh yang namanya result. Jadi kita butuh result, dan yang paling ngena banget sih di Bobox itu benar-benar open communication. Ketika kita ngobrol A, B, C itu sebisa mungkin nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya kalau saya nggak suka ya ngomong aja nggak suka, tapi kembali lagi ya, karena kita best attitude, menyampaikannya dengan cara yang baik. Nah, culture itu alhamdulillah udah kebentuk di Bobo Box, enak banget. Walaupun ada beberapa yang harus tetap diperbaiki ya, karena kan namanya orang nggak ada yang bisa kontrol tuh, teman-teman. Gitu. Jadi saling mengingatkan aja, kan ada value open communication ya. Gitu. Nah, selain Bobo value itu, di Bobox itu ada yang namanya eh apa namanya? Koala DNA kan, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau join di Bobo Box itu kalau mau bisa langsung satu frekuensi, ya adakah teman-teman yang seperti ini mungkin ya? Dilihat dulu videonya. FM gue pengen ngobrol santai sama lo dong, boleh nggak? Boleh dong, gimana? Banyak temen gue. Masuk kan suaranya? Masuk Mas, cuma Oh, agak iya. kecil. Mungkin Oh. bisa dibesarin dikit. Oke. Oke, udah. Yang pengen kerja di Bobo Box dan mereka penasaran nih karakteristik apa aja yang harus dipunya secara personal. Pertanyaan sejuta umat nih. Bobo Box sebagai company yang peduli banget dengan culture, kita punya yang namanya Koala DNA. Kemarin gue ada jelasin beberapa hal terkait kita punya Koala DNA. Gue sendiri belum jelasin nih kalau mau dijelasin Koala DNA ini ke teman-teman di luar sana enaknya gimana ya? Oke. Jadi Koala DNA itu karakteristik fundamental yang ditunjukkan oleh Bob Squad dalam pekerjaan sehari-hari. Ada 3 hal yang nantinya jadi modal Bob Squad untuk bisa terus berkembang di Bobo Box dan jadi salah satu yang diobses sama recruiter kita. Pertama, teman-teman di luar sana harus punya ownership mindset. Kita menunjukkan bahwa kita punya rasa kepemilikan terhadap hasil dari pekerjaan kita. Dengan rasa kepemilikan tersebut, kita tidak hanya menunjukkan tanggung jawab, tapi juga terdorong untuk membawa inovasi ke kerjaan kita. Kedua, critical thinking. Kalau ini, lo bisa jelasin di mana kita sebagai Bob Squad harus punya kemampuan untuk identifikasi dan evaluasi berbagai perspektif agar bisa menganalisis dan memecahkan problem yang ditemui saat bekerja. Ketiga, a problem solver. Nah, yang terakhir ini salah satu yang penting juga, di mana kita punya kemampuan untuk menemukan jalan keluar secara tepat pada suatu masalah, meskipun membutuhkan waktu yang kadang nggak sebentar. Wow, thank you ya Fram, insightful banget buat yang mau join ke Bobo Box nih. No worries, semoga membantu ya. Oke. Dari situ video kita kan udah dapet tuh 3 poin tambahan DNA-nya si koala itu kayak gimana sih? Yang pertama ownership ownership mindset, terus critical thinking, sama problem solver ya. Nah, kalau teman-teman ada yang punya DNA itu, wah itu bisa mudah banget tuh adaptasinya di Bob Squad gitu. Kalau ada yang pengen join ya. Gitu. Nah, di Bobox kalau bicara culture lagi ya, ada sebenarnya culture yang benar-benar ngebantu banget saya tuh di awal-awal. Ada family first, work second, priority. Apa sih itu? Jadi kalau di Bobox itu karena tadi apa ya, di defense semua Bob Squad itu udah punya Koala DNA, jadi ownership tentang sebuah project dan kawan-kawan. Jadi ketika kita misal pada saat itu saya benar-benar harus kehilangan anggota keluarga gitu. Jadi pada saat itu anak saya diangkat gitu. Jadi untungnya di Bobos karena punya apa namanya punya culture yang family first, work second, itu saya sangat kebantu banget tuh teman-teman. Jadi leader saya udah, ya udah silakan Mas. Ini waktu
Mas Alan untuk bisa fokus menyelesaikan masalah yang ada di keluarga dulu tuh. Masalah work itu bisa nomor 2. Nah, tapi kembali lagi ya, karena semua Bob Squad itu udah punya kepala DNA, yang namanya ya udah kedua. Kedua itu dalam artian secara profesional itu tetap harus tanggung jawab saya kan. Itu bisa dikerjakan berikutnya atau bisa diserah terimakan ke yang lain. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi bukan berarti ketika wah keluarga saya masalah nih Mas, gini 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 gini. Misal ada yang jelek banget nih, attitude-nya jelek banget itu, wah itu bisa dipermainkan itu. Jadi tapi serunya di Bobox karena kita itu udah punya satu apa ya 4 pilar tadi sama 3 DNA tadi, harusnya enggak sih. Jadi profesional aja gitu teman-teman. Tapi benar-benar ngebantu loh ini teman-teman. Jadi yang kerjaannya ya, kalau 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 udah masalah keluarga itu kan nggak fokus ya. Ketika itu diselesaikan dulu tuh keluarganya, kita balik lagi kerja itu udah benar-benar fokus tuh. Itu ngebantu banget teman-teman. Dan itu tidak ya mungkin mungkin di karir saya ya itu belum pernah ada tuh teman-teman perusahaan yang seperti itu gitu. Ya lu kalau mau nyelesain ya silahkan nggak bisa nih ini harus kerjain duluan, bisa bisa aja kayak gitu, itu tergantung bosnya aja sih gitu. Nah terus yang kedua culture-nya adalah continuous learning dan development plan. Saya belajar banget belajar banyak banget, dikasih kesempatan untuk ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C gitu ya di sini gitu teman-teman. Serunya sih di situ. Nah, achievement project seperti apa? Achievement project itu mungkin di tahun lalu itu kan saya menjelaskan yang 3 poin di atas nih. Achievement project-nya adalah yang pertama modular device, offline device onboarding, Unicode and language detection support. Nah, itu bisa dikategorikan ketika saya join itu ngedevelop generasi kedua IoT-nya Bobox. Nah, kalau mau diklasifikasikan sekarang IoT-nya Bobox sudah di generasi keberapa sih? Sudah di generasi ketiga, teman-teman. Kalau mau diklasifikasikan ya. Kenapa? Di generasi ketiga kita itu lagi bikin hardware yang kembali lagi ya, enterprise product itu, hardware yang benar-benar new generation, sama arsitekturnya kita rombak semua. Jadi karena kita tahu kan celah keamanan kita di generasi sebelumnya seperti apa, kita bikin arsitektur baru, kita bikin hardware yang baru di generasi ketiga. Itu salah satu achievement project, bukan saya aja sih. Jadi semua tim di IoT Bobox itu punya kontribusinya yang benar-benar gede di situ teman-teman. Nah, yang kedua adalah documentation standard. Jadi yang diperbaiki dari sebelum-sebelumnya itu proses dokumentasinya. Karena proses dokumentasi itu kita kalau yang yang generasi sebelumnya itu masih apa ya bisa dikatakan nggak standar. Jadi ketika kita baca ya beda-beda tuh. Nah, ada inisiatif sendiri, ya udah dibikin standar aja dokumentasinya seperti apa. Dokumentasi itu adalah salah satu hal yang penting teman-teman di dunia di project khususnya di IoT ya. Misal ketika kita rilis produk nggak ada dokumentasinya, nanti 1 tahun ke depan ada masalah, sedangkan kalian misal udah tidak ada di perusahaan itu, perusahaannya kebingungan tuh teman-teman. Wah ini gimana ya, ngebenerinnya ini kayak gimana ya? Itulah fungsinya dokumentasi. Nah, bagaimana standar dokumentasi di Bobox itu ya hanya Bobox sendiri yang bisa nentuin. Nah, apakah teman-teman nanti di perusahaannya akan bikin dokumen standar sendiri ya silahkan gitu. Jadi ini hanya sebuah ide aja tuh. Jadi dokumentasi yang standar itu ya juga dibutuhkan. Nah, mungkin ini penutup dari saya sebuah saran. Tetap ya. Jadi karena saya sampai sekarang adalah Bob Squad gitu dari 2001 dan saya udah merasakan banget apa sih enaknya
apa ya ngikutin Bobo Values, ya mungkin teman-teman bisa menerapkan itu aja. Yaudah ngikutin apa sih Bobo Values yang tadi. Masih ada yang ingat nggak kira-kira? Best attitude, apa tuh? Obsessive curiosity, sama bring Bring result. result, Oke, open satu lagi. communication. Mantap. Ini siapa Mbak? Aldi. Aldi. Oh, siap Mbak. Itu kasih poin Mbak satu Mbak. Oh, oke, dapat poin plus. Nah, terus kalau menukil dari bahasanya Steve Jobs ya, stay hungry dan stay foolish. Jadi tetap jadi apa ya? Tetap lapar, tetap merasa bodoh. Karena ketika kita udah puas dengan capaian kita, jadi kita nggak akan melebarkan mangkok kita lagi tuh. Jadi wadah kita itu ya udah penuh tuh, mau diisi apapun meluber terus. Tapi kalau kita stay hungry, ya stay hungry itu caranya gimana? Ya gedein aja wadahnya gitu. Jadi ketika kita mau butuh ilmu baru, kita masih merasa bodoh, gedein aja. Jadi apapun input itu tinggal dimasuk, tinggal difilter sendiri. Terus yang terakhir ya harus tabah dan ikhlas aja sih menjalani hidup. Nah, kalau yang tadi teman-teman tanya, voucher, voucher gimana voucher, Bobo Box? Nah, sok silahkan. Kalau untuk kali ini saya benar-benar belum ada ya teman-teman, maaf. Tapi biasanya ada voucher-voucher yang khusus tuh bagi teman-teman yang join di Bob's Club tuh. Jadi tinggal join di Discord-nya. Itu ketika kita ada event, kadang-kadang ada tuh 20% voucher untuk menginap di Bobo Cabin atau Bobo Pod. Jadi tinggal di join aja, cari aja bobsclub.bobobox.com. Nanti di situ diarahkan ke Discord-nya. Serunya, nah kembali lagi ya teman-teman. Bob's Club itu kan bu apa ya, orang luar yang pengen merasakan apa ya, bukan bukan Bob Squad sih. Jadi orang yang suka sama Bobo Box, yang pengen merasakan iklim bekerja di Bobo Box itu kayak gimana sih? Biasanya level pertama itu kalau nggak ngikutin Instagramnya Live at Bobo Box ya biasanya join di Bob's Club tuh. Orang-orangnya seru-seru banget teman-teman. Saya beberapa kali ikut eventnya, eh, itu mereka benar-benar hangat sih. Jadi keren banget sih. Mereka bisa bisa menyelesaikan. Siapa tahu sih teman-teman ketika join di situ, selain targetnya adalah apa namanya, voucher dan kawan-kawan, bisa dapat teman baru tuh teman-teman. Mereka baik-baik semua kok. Gitu. Itu aja mungkin Mbak Safira yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman silahkan eh, eh, dibuka untuk sesi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alan untuk sharing-sharingnya dan materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman jadi tahu nih gimana tim IoT bekerja di dalam Bobo Box ya teman-teman yang mungkin yang penasaran pas nginep ini gimana sih tim IoT-nya gitu ya. Karena ada fitur-fitur yang menggunakan IoT ya teman-teman tentunya di Bobo Box. Nah sekarang sudah dikupas tuntas sama Mas Alan. Dan kalau misalkan teman-teman tadi yang nyari promo silakan bisa join ke Bob's Club karena di MSIB 4 kemarin itu juga banyak banget teman-teman dari MSIB 4 yang join ke Bob's Club. Terus kemarin ngepasin ada event juga dari Bobo Box dan mereka tuh banyak yang ikut dan mereka dapat baju juga, terus ada yang dapat door prize juga gitu. Jadi silakan teman-teman juga bisa join ke Bob's Club ya, Mas Alan. Iya, terima kasih Mbak Oke, Safira. siap. Thank you Mas Alan. Terus ini FYI juga teman-teman buat yang alumni MSIB 4 kemarin itu juga sekarang ada yang kerja di Bobo Box gitu. Jadi barangkali teman-teman nanti setelah lulus dari kuliah ya, setelah lulus dari perguruan tinggi bisa juga bekerja di Bobo Box ketemu sama Mas Alan gitu. Kan gak ada yang Mantap. tahu ya. Info loker Pak, wah langsung nih. Langsung ada info loker ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya, teman-teman dan Mas Alan. Silakan kita masuk di Zoom dulu. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kepo-kepo mungkin bisa langsung raise hand. Oh, langsung nih Kak Rusdi nih. Oke, silakan Kak Rusdi. Izin Pak, saya ini penasaran Pak. Mungkin keskip tadi penjelasannya. Dari gimana di Bobo Box sendiri itu caranya ngedeliver si user.
dari si user kan pasti ada aspirasinya itu gimana caranya dia di Bobo Box ini mengubah itu tuh jadi inovasi-inovasi teknologi baru gitu Pak. Oke.